Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua sudah menyelesaikan puasa kita pada hari ini. Mudah-mudahan besok kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, kesempatan, sehingga tetap bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini sampai selesai, insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun cuaca beberapa hari ini di kampung kita, khususnya di Pangkajenet dan Kepulauan, 3 hari ini hujan mengguyur, mulai dari pagi sampai pagi lagi. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa semoga hujan itu mendatangkan berkah bagi kita, bukan mendatangkan musibah berupa banjir dan lain-lain sebagainya. Makanya biasa kita berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Semoga hujan yang turun itu berupa rahmat, bermanfaat untuk sekeliling kita, baik untuk kita, hewan, ternak kita, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, dan bukan mendatangkan musibah bagi kita. Tentu ini juga membuat puasa kita akan meningkat sedikit derajatnya. Kalau yang awalnya kemarau, mapela tiba-tiba pulih busi, tentu berpengaruh pada kesehatan kita. Ada yang sakit kepala, pilek, panas, batuk-batuk. Apalagi kita di Kabupaten Pangkajenet dan Kepulauan, biasanya menu buka puasa kita itu biasanya itu yang mengundang juga batuk-batuk. Apalagi waktu bosi. Coba diritai kebulata. Silalota nek buka mana nanae es palu butu. Kedua nama susi es lainnya, es pisang hijau. Kata paru andalata deh para pasui es cendol. Telu bawangnya yan renak ko buka ki muto ya sangalita tace de namianre waktu bosi naruntu topi kipas makencang-kencang, insyaallah masui nomor 10 tase diri ta. Insyaallah. Jadi perlu kita tahan-tahan sedikit. Kalau kemana yang terlalu saya tidak yan re. Nak koilor la dia bisa hijau ya to daro, bisa hijau ya. Satu sudah selesai. Karena tidak terbiasa kita tidak ada istilah tambah itu dicek deh. Aja natal liwe, karena natal liwe biasa itulah yang mengundang sakit biasanya. Ya, tetapi mudah-mudahan itu sebagai cobaan bagi kita untuk mengangkat derajat kita. Apalanda puasa ta insyaallah berlipat ganda, melepi-lepi insyaallah. Karena al ajru biqadril masyaqqah. Nah seperti tata, ya rodo apalanda sedie ibadah kasiwian tergantung dari beratnya kita lakukan. Narik ko boloken, narik ko mapalla leta, narik ko aga senna kala selesai ini. Nah iya kia lo kamu pi pasigie sempat buki mantaji imang pada annai mata. Tadi katanya tuh kurang sehat ini Ustaz. Padahal saya bertugas, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa melaksanakan.
Itu insya Allah akan melipat gandakan pahala ibadah yang kita lakukan, apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Sama juga dengan saudara kita yang biasa melakukan umrah atau haji. Kita datang dari Indonesia, hawa tropis, letuki koromai biasana, hawanya super panas, maperlalada musim panas. Rata-rata 40 ke atas, bahkan 45. Kamu variasena tiba-tiba icamboi. Wai esa mah kecil ada, mau tidak mau ya terpapar sembeki dan lain sebagainya. Karena kondisi barang kita berbeda dengan orang yang sudah tinggal lama di sana. Pada tahu deh, silalon nama pela tiba-tiba 2-3 hari datang hujan di tempat kita, tentu kita sadar diri bahwa hal-hal yang lain perlu saya tinggalkan. Memuare itu semua menjadi pemberat bagi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul yang diberikan tadi oleh pembawa acara terkait dengan bahaya syirik. Syirik, perbuatan syirik dan akibatnya di dalam agama Islam. Tentu kita tahu bahwasanya salah satu ayat, bahkan surah yang paling mulia di dalam Al-Quran, salah satunya itu adalah surah yang pendek, Al-Ikhlas namanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan kita dipangkep mungkin di Indonesia Timur pada umumnya denang kena salaiwi baca ayat hingga surah kalau dalam waktu tarawih. Nah, biasanya kita membaca di salat witir karena keagungannya surah ini. Bahkan engkau di sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pura baca Fatihah, male pangumpu melampe-lampe, purander pangumpu na tutu sisi bawah surah Al-Ikhlas. Kenapa kata begitu? Suatu ketika ditanya, "Mah gitu tuh baca ro?" Seso. Nasaba upuji naseng yai ayat upuji yai surah Ikhlas. Surah apa itu? Tentang ketuhanan yang Maha Esa, tentang ketauhidan kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang isinya katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala yang Esa. Sedini. Tempat kita berkeluh kesah, meminta pertolongan dan apapun yang kita inginkan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak juga menjadi anak atau diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, kata dengan tidak ada sengaja. Nah, kalau kita sudah sadar dan mengakui yang ada dalam surah Al-Ikhlas kita, berarti kita harus betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan dengan yang lain. Yang dimaksud dengan menyekutukan adalah menganggap bahwa engkau pasat sangadina Allah Subhanahu wa taala wa dinggi mareki anu madece wa ditoi mebu anu maja. Nah, kalau ada keyakinan kita seperti itu kemudian tertumpu kepada satu zat atau satu makhluk, itulah yang dimaksud dengan asyirku billah. Dalam salah satu ayat Allah kemudian mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa menduakan Allah atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni semua dosa yang Dia inginkan, yang Dia kehendaki. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa penyebabnya syirik? Agero sabada angke syirik. Makin angka nangakui de makrero pange sidini nangakui kera esai, tetapi masih ada mencari celah-celah yang lain. Angka mupa wadim ma bere anu magesing anu madeceng makoto paro nani niki ki pole anu majae sangarinda Allah Subhanahu wa taala. Aga sabana. Yang pertama, ada namanya kecintaan yang keterlaluan. Cinta yang terlalu. Pada padanna ada mungkin kita agungkan di kampung kita misalnya di Segeri atau di mana segala macam,
sampai itu kita agung-agungkan, sampai selalu kita minta hal-hal yang di luar daripada batas wajar, sampai orang itu meninggal, setelah meninggal di kuburannya pun kita datang untuk meminta hal-hal yang di luar daripada batas sebagai manusia. Itu karena kecintaan yang berlebihan. Nomor 2, kebodohan. Dia isengi. Ya. Karena Allah sudah mengatakan yang bisa memberikan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memberikan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Rugi ki nareko sosoi baca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah iya kia anu lain mutommi isappa mallau tulu, anu lain mutommi isappa yonroi malau, supaya dijauhkan dari bala dan lain sebagainya. Padahal Allah sudah mengatakan di dalam salat kita yang merupakan rukun, suratul Fatihah di situ setiap hari minimal 5 kali kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini itu buang sumpah. Ini tomi on rokum malau tulu. Berarti kalau ada yang lain yang kita kultuskan, agungkan, itu berarti kebodohan yang ada pada diri kita. Kebodohan yang ada pada diri kita. 2 nih. Nomor 3, penyebab adanya syirik adalah karena at-taqlid. Yang dimaksud dengan taklid itu ikut-ikutan. 2 generasi nih. Pas generasi ketiga ya butuh biasa jama atau mataku ya tuh dapat terus. Generasi taklid mengikuti tanpa ada dalil, tanpa ada pikiran, tanpa ada burhan, tanpa ada petunjuk dari orang-orang yang mengetahui. Makanya makutah lagi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Makutah lagi orang yang tahu kalau kita tidak tahu. Pakogi cucuk mua gau jama. Jangan menjadi sesuatu karena turun temurun nih. Ya tuh jama. Boeta, latota, bapata, mata. Ya tuh jama ini tanpa ditahu cucuk gau jama, salah gau jama. Ya lega sepaham dengan apa yang saya yakini selama ini atau tidak. Itu yang perlu kita ketahui. Pakutan. Ya, sama dengan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah main usompero, patungnya, main usompero. Ya betul na jama bapak atariolo, ya ruasan dicocok. Aja mas mater ini sampai generasi berikutnya, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendakwakan bahwa itu semua sesat dan menyesatkan, dan itu merupakan perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata lu korleder ya nomor di terlalu cinta, sangat cinta. Kemudian yang kedua itu tadi itu taklid, kemudian kebodohan. Kebodohan yang tidak pernah mau bertanya. Ada juga kebodohan yang kuadrat. Nah isen ini salah, nah bertahan mubtoi. Agak nasan nih, cocok. Muto nasun rebay nasun ngamle kumutoka tu nasun ya. Muto nasun na kolokka ka ibarana lo makapala malepa-lepa na maliki ka na teloy kumutoka tu. Padahal secara akal dan secara akidah sudah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Jadi itu ada 3 menurut ulama dan pendeta kita sebabnya adanya terjadi kesyirikan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam agama kita sudah sering mendengar engkau diaseng syirik melompoh, asyirkul akbar wa syirkul asgar. Syirik besar dan syirik kecil. Agak bedanya. Yang besar itu yang konsekuensinya sama dengan ibaratnya kafir atau keluar dari agama Islam, murtad. Kemudian yang kedua ya syirik kecil itu tidak sampai ke derajat yang pertama, insya Allah diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala kalau Allah berkehendak. Tapi yang pertama ini sudah nawanti-wanti Allah Subhanahu wa taala, bahkan suatu kezaliman besar bagi kita, zalim terhadap diri kita kalau anu disendak kena sedemi puang wajib sumpah na iya kasapa-sapa mupi engkau memberi manfaat engkau wadiman dan lain sebagainya. Itulah zulmun alim, kezaliman yang sangat besar pada diri kita. Jadi yang pertama itu agak contohnya ya sudah mencari benda atau makhluk yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia melakukan pemujaan, di situ dia meminta pertolongan, bahkan tidak sedikit memberikan sesembahan dan kurban, sehingga dia berpendapat bahwa iya nahe
tuluka okolino. Padahal setelah misalnya itu ya sudah masuk musyrik. Apakah diampuni dosanya? Ya, tetap diampuni dosanya insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kalau dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali apa yang telah dilakukan selama ini, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Mengampuni dosanya. Sementara syirik yang kecil adalah seperti apa? Seperti yang biasa kita lihat, bersumpah bukan atas nama Allah. Matandroka buwe kurumai tawar apa mandi. Bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk syirik kecil. Kemudian yang kedua, mebui saya di jama-jama tapi niatnya bukan lillahi taala, untuk ria, melo irita, melo riasan, melo agar rasa kita putar-putar dan sebagainya, itu termasuk syirik kecil. Karena tujuannya melakukan, mungkin saya di jama-jama, saya di ibadah bukan lillahi ta'ala, tapi ada niat dan tendensi yang lain sehingga menyebabkan berubah haluannya, berubah niatnya. Itu yang dimaksud dengan syirik kecil. Apakah diampuni ini semua yang syirik kecil? Insya Allah diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan adanya penyesalan dari kita, dan insya Allah detoman rapi deraja al-kufru atau keluar dari agama Islam. Jadi hati-hati ki. Apakah kita sudah menjamin tauhid kita ini bersih, ataukah masih dicederai dengan adanya kekufuran, kesyirikan baik yang besar ataupun yang kecil? Karena itu akan menentukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Akibatnya yang pertama, kalau kita pelaku syirik ya. Nih, saya kemarin itu sempat keliling Jawa, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Tangerang. Itu praktek syirik di sana luar biasa. Luar biasa ya. Mamuari itu magakukan pota. Itu dalam mengkultuskan gara-gara kecintaan. Poin yang kedua tadi, masarana pujaro sau dia tahu sehingga nak kultuskan koromalau aga-aga yang baik menurut linona kehidupan duniawinya. Kemudian banyak hal lagi, meminta kekayaan, meminta ini segala macam. Kemana gitu? Berarti dalam satu kata bisa kita simpulkan bahwa dia untuk mencari manfaat dan mudarat engkau di onrong. Nah itu di Jawa kalau jalan-jalan, engkau betul beberapa tempat yang sebagian dari mereka beragama Islam. Kalau tadi atau masalah nasengalena, lolo animisme kah, ataukah Hindu kah, ataukah Buddha, yang penting non Islam, tetapi kita dalam agama Islam ada aturan yang berlaku di dalam 5 perkara. Karena itu termasuk dosa yang besar. Konsekuensi yang pertama bagi pelaku syirik adalah dia diterima amal ibadahnya. Meskipun dia sudah sejak balik melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak amal kebaikannya, amal salehnya, ketika dia melakukan syirik, maka itu dikali nol semua. Dia gagapalan. Hilang semua gara-gara kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunannya, berarti kita mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Memohon Allah Subhanahu wa taala dampengi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, termasuk dosa yang paling besar itu syirik. Ya. Apalagi itu merendahkan keagungan manusia. Kenapa merendahkan keagungan manusia? Karena tujuan manusia diciptakan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan-kapan kita berpaling, leseki, engkai sompa sedi, engkai bermalah tulus sedi itu dan lain sebagainya, berarti merendahkan keagungan sebagai seorang manusia yang bersifat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang sudah dua. Kemudian akibat yang ketiganya, syirik itu menjadi penyebab utama dan pertama kiri pamasena Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan surga, Allah menciptakan kenikmatan surga, tiba-tiba kita melakukan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, otomatis sapa di surga saliwenda surga pun Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Makanya mari kita perbaiki akidah kita dengan baik. Perbaiki apa yang kita lakukan. Jangan-jangan yang kita lakukan masuk dalam kategori syirik. Syirik malu poega ya rega babicu
Kemudian akibat yang terakhir itu adalah inna syirka la zulmun azim. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa syirik, perbuatan syirik mapa dua Allah Subhanahu wa taala merupakan kezaliman yang sangat tinggi. Saya di waktu purai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam makutana rialena. Ya Rasulullah, ayu zambi a'zamu indallah? Qal, ya Rasulullah, agar dosa paling kemenang matangre di sisi Allah Subhanahu wa taala agar Nabi ta asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hati. Pertama tugas utamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus ke Mekah kemudian nyambung ke Madinah adalah untuk menghapuskan kesyirikan yang selalu ada di Jazirah Arab, di Mekah, di Yasrib, di Madinah yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, itulah yang menjadi tiang utama kita menjaga akidah kita, jangan digeruk apalagi digerogoti yang namanya syirik mapadua lori Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Mega mubat contoh-contohnya, jangan sampai kajimat ya asal ya tuh na ye, pokoknya kuri gaga ye, ini usah lama itu sudah menjurus ke hal-hal yang syirik. Hati-hati. Ya. Jangan sampai banyak hal-hal yang kita lakukan. Kalau mau ki selamat dan aman, mapetanga ki, makutana ki, cocok buah gaya pak ki. Tapi cocok buah gaya Ustaz Pak Iman, jangan sampai anu jamaah kasih bisa mencederai keyakinanku sebagai seorang muslim yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makutana. Jadi makanya apalagi kita yang masih ada kesempatan. Engkau tahu mapan ditata aku kamput tadi gagang biasa untuk guru tangga, biasa untuk ulama-ulama yang lain datang. Jangan sampai tuli jama anu dari karena disebabkan adanya kebodohan yang tadi, adanya kecintaan yang selalu yang tinggi, kecintaan sangat tinggi, ataukah mengkultuskan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikultuskan atau diagungkan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, mari kita selaku umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi perilaku atau perbuatan syirik ini. Mari kita menjauhi, betul-betul bermunajat ketika kita berkeluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maganero, kapan itu? Pada waktu kapan? Setelah kita beribadah seperti salat 5 waktu, salat tahajud dan lain sebagainya. Tidak usah terlalu bahaya kita berkeluh kesah. Apalagi sekarang ini, itu anak-anak tak generasi sekarang kita terlalu banyak keluh kesahnya. Tegi loka, tidak kepuange, loka Facebook loke WA, loke Instagram, loke Twitter dan lain sebagainya, termasuk untuk terawih na post itu nanu tuh ya anu segala macam. Itu kan terlalu banyak keluh kesahnya. Dan kepada manusia, kalau kita berkeluh kesah kepada manusia atau kepada makhluk yang lain, degaga gangkana bakpotopar, tidak ada puasnya dan mendorong kita ke perilaku syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini dibersihkan hati-hati kita dari sifat-sifat yang menjurus atau mengarah kepada syirik, baik yang besar maupun yang kecil, supaya akidah kita, tauhid kita dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Napa tamaki di surgana Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.